Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang ulama sekaligus seorang penyair yang sangat masyhur di masanya. Ia bernama Syekh Farasdak. Ia menggunakan kemampuan syairnya untuk memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia rutin pergi haji setiap tahun dan selesai berhaji ia selalu datang ke makam Rasulullah untuk berziarah dan memuji-muji Rasulullah di makam tersebut. Suatu ketika selesai berhaji, ia pergi berziarah ke makam Rasulullah, kemudian ia memuji-muji Rasulullah dengan syair-syairnya, dan setelah itu rupanya ada seseorang laki-laki yang memperhatikan beliau, kemudian mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Lelaki tersebut mengajak Syekh Farasdak pergi ke rumahnya yang ternyata cukup jauh dari kota Madinah, dan akhirnya sampailah mereka di rumah lelaki tersebut. Ketika sudah sampai di rumah lelaki itu, Syekh Farasdak itu justru dipersekusi, disiksa, kemudian dipotong lidahnya. Laki-laki itu mengatakan, "Aku sangat membenci orang yang selalu memuji-muji Muhammad. Karena itu aku potong lidahmu supaya engkau tidak bisa lagi memuji-muji Muhammad. Sekarang pergilah engkau membawa potongan lidahmu ini dan pujilah ia seperti semula." Kemudian pergilah sang Syekh Farasdak tadi ke makam Rasulullah sambil menangis karena saking sedih dan saking sakitnya. Di makam tersebut, kemudian Syekh Farasdak berdoa sambil menangis. Ia berkata, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak menyukai syair-syairku, maka biarlah aku tidak bisa berbicara lagi selamanya. Tetapi kalau engkau dan penghuni makam ini menyukai syair-syairku, maka kembalikanlah lidahku seperti semula, karena aku hanya membutuhkan lidah ini untuk memuji-muji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian selesai berdoa, Syekh Farasdak terus menangis dan akhirnya ia pun tertidur karena kelelahan. Di dalam mimpinya, Syekh Farasdak tadi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Aku menyukai syair-syairmu. Kemarikanlah lidahmu dan aku akan menyembuhkanmu, akan menyambungkan kembali lidahmu." Kemudian Rasulullah mengambil lidah Syekh Farasdak dan mengembalikannya seperti semula. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Syekh Farasdak terbangun, ternyata ia sudah mendapati lidahnya utuh kembali seperti semula. Lantas ia pun semakin semangat dan terus-terus memuji-muji Rasulullah di makam tersebut. Singkat cerita, di tahun berikutnya, Syekh Farasdak kembali lagi pergi berhaji dan kembali lagi mengunjungi makam Rasulullah untuk berziarah dan memuji-muji Rasulullah dengan syairnya. Selesai ia melakukan itu, rupanya ada seorang anak muda yang menghampiri beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farasdak teringat akan kejadian di tahun yang sebelumnya, namun ia tetap ikut dengan pemuda itu. Ia ikut berjalan jauh dari kota Madinah dan sampai di satu rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah di mana Syekh Farasdak dipotong lidahnya di tahun yang lalu. Namun demikian, Syekh Farasdak tetap ikut pemuda itu dan masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut rupanya ada satu kurungan besar yang terbuat dari besi, yang di dalamnya ada seekor kera yang sangat besar yang sangat beringas. Kemudian sang pemuda tadi berkata, "Ketahuilah bahwa kera yang ada di kerangkeng itu adalah ayahku, yang tahun lalu memotong lidahmu, dan satu hari kemudian Allah mengutuknya menjadi seekor kera." Kemudian anak muda itu berkata, "Jika memang ayahku tidak bisa kembali seperti semula, maka sebaiknya ia mati saja." Lantas kemudian Syekh Farasdak berdoa kepada Allah. Ia berkata, "Ya Allah, aku sudah memaafkan orang ini, aku sudah melupakannya, dan aku tidak sakit hati lagi kepadanya." Kemudian selesai berdoa, si kera tadi pun kemudian mati dan wujudnya kembali menjadi manusia.
Ma'asyiral muslimin, dari kisah ini kita bisa melihat betapa orang yang mencintai Rasulullah, yang selalu memuji Rasulullah, yang selalu bersolawat kepadanya, maka Allah juga mencintainya. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa mukjizat Rasulullah pun tetap bisa terjadi meskipun Rasulullah telah wafat. Dalam kisah ini kita melihat bahwa Rasulullah mengembalikan lidah orang yang sudah terpotong dan kembali seperti semula karena orang tersebut sering memuji-muji Rasulullah, dengan syairnya sering bersolawat kepada Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.